Haleluya. BFA My Church My Home. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul renungan pagi ini, Kristus, kekuatan dan hikmat Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pada masa kini banyak orang mengejar dua hal. Pertama, tanda-tanda mujizat dan keajaiban. Yang kedua, pengetahuan. Ini tidak berbeda dari zaman Alkitab masa lalu. Paulus mengakui bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat atau pengetahuan. Jadi saat Paulus berkhotbah tentang Yesus Kristus yang disalibkan sebagai penyelesaian masalah dari Tuhan, untuk mereka pesan ini adalah untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Mereka tidak mengerti bagaimana mendapatkan pewahyuan tentang Yesus dan kematiannya dapat memberikan kepada mereka mujizat-mujizat yang mereka butuhkan dan hikmat yang mereka inginkan. Jadi, Yesus adalah tanda mujizat yang Anda perlukan dan juga hikmat yang Anda perlukan. Saudara yang terkasih, kita tidak perlu mengejar mujizat serta hikmat hari ini. Kita hanya perlu Yesus karena Ia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Semakin kita mengenal Yesus dan Yesus yang disalibkan, semakin kita akan memiliki kekuatan dan hikmat Allah. Beberapa jemaat telah berbagi pengalaman bagaimana mereka telah melihat kekuatan Allah menghancurkan utang-utang keuangan dalam kehidupan mereka. Kemudian juga dengan tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi utang-utang tersebut, mereka memandang kepada Yesus untuk melepaskan mereka. Dan Yesus sanggup melakukannya dengan penuh kuasa karena Ia memang adalah kekuatan Tuhan. Jadi jika hari ini Anda sedang menghadapi utang keuangan, Kristus memiliki kuasa untuk menghapus utang tersebut. Dan karena Kristus adalah hikmat Allah, Ia akan memperlihatkan kepada Anda di mana Anda telah salah dalam mengelola keuangan dan mengajarkan Anda bagaimana menghindari utang dan memanage uang di masa-masa yang akan datang. Izinkan saya memberikan gambaran lainnya. Misal, seorang pasangan suami istri yang karena sesuatu hal ditinggalkan pasangannya, memandang kepada Yesus untuk mengembalikan istri atau suami. Kristus, kekuatan Allah, mendatangkan pemulihan ajaib ke dalam pernikahan mereka. Dan Kristus yang adalah hikmat Allah juga mengajarkan mereka cara untuk memelihara hubungan keluarga dengan memperlihatkan kepadanya di mana ia telah salah dan apa yang harus dilakukan untuk mengokohkan pernikahannya. Jika sang suami atau istri tidak memiliki hikmat Kristus, maka hanya masalah waktu saja sebelum masalah-masalah yang sama akan datang kembali ke dalam pernikahan mereka, dan kemudian suami atau istri akan meninggalkan lagi. Saudaraku yang dikasihi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Tuhan bagi kita. Sebagai kekuatan Allah, Kristus menyingkirkan penghalang-penghalang dari jalan yang kita tempuh. Sebagai hikmat Allah, Kristus terus-menerus mengarahkan jalan kita. Sebagai kekuatan Allah, Kristus menyingkirkan masalah, penghalang, penyakit, dan sebagainya, sehingga jalan kita penuh dengan kemuliaan. Sebagai hikmat Allah, Kristus terus-menerus mengarahkan ke jalan mana yang kita tempuh, mengelola keuangan dengan benar, mengelola rumah tangga, pekerjaan, bisnis, kehidupan, waktu dengan benar. Oleh karena itu, hari ini, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku percaya Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Biarlah aku semakin menyadari Kristus yang telah mati di kayu salib untukku adalah kekuatan Allah yang menyingkirkan penghalang-penghalang dan hikmat Allah sehingga aku dituntun di jalan yang harus kutempuh. God bless you. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bergabung dalam gereja BFA di Baros. 2 jam ibadah, di Balarea ada 4 jam ibadah. Semua jam ibadah penuh dengan kasih karunia. God bless you. Amin.